Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku, terima kasih aku boleh ketemu dengan sahabatku Ibu Ningsi yang luar biasa. Dia adalah wanita pilihanmu, wanita yang kau pakai luar biasa, yang selalu bergerak dan bergerak, tidak pernah ada istilah capek, tidak pernah ada istilah berhenti. Selama dia masih diberikan nafas kehidupan, dia mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati Ibu Ningsi, berkati Pastor Paulus, berkati anak-anaknya, berkati kehidupannya, berkati Women Movement, dan juga untuk teman-teman yang hadir pada saat ini. Kami siap untuk mendengar. Aku secara pribadi tidak ada yang lebih. Kami sama-sama belajar tentang Tuhan. Karena Tuhan terlalu amat baik dan kami patut untuk meneladani Engkau. Dalam namamu kami mengucap syukur Yesus kami, Bapa kami, haleluya, amin ya. Wow ya, saya kalau udah ngeliat Women Movement ini langsung semangat ya. Karena apa? Karena saya lihat tuh terbang kemari sebentar terbang. Ini Ibu Ningsi sayapnya ada berapa? Ada 1 juta, ada 10 juta ya. Sebentar ada di Papua, sebentar ada di Jogja, sebentar ada di mana lagi. Luar biasa ya. Pokoknya intinya setiap kita harusnya memang seperti itu, punya potensi yang luar biasa. Yuk kita buka Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8 ya. Saya nggak bisa say hello kepada satu persatu ya, tapi intinya semua wanita di tempat ini wanita yang luar biasa ya. Oke, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Aminkan ini sebagai perkataan Yesus kepada kita. Ini bukan hanya kepada murid-murid yang ada di Israel, tapi kepada Ibu Ervina, kepada Ibu Ani, kepada Ibu Ningsi, kepada Ibu Tuti, dan seterusnya. Kita akan menjadi brand ambasadornya surga. Betul, dan bukan hanya cuma di skop yang kecil, tapi di skop yang semakin diperluas oleh Tuhan sampai ke ujung bumi, dan baru Yesus datang. Betul. Nah, ini bicara bukan hanya cuma angan-angan, ini bukan hanya cuma wacana, tapi Yesus kalau ngomong artinya itu harusnya terjadi pada setiap kita. Betul. Pertanyaan, sudahkah kita mengalami? Karena kalau kita belum mengalami jadi brand ambasador surga, yang salah bukan firman Tuhan. Ada satu hal yang perlu kita koreksi dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar satu hari ini belajar dari seorang pribadi yang menurut kita, kok kenapa? Nah, kita akan belajar Lukas 17 ayat 32. Ya, kita akan belajar dari yang satu ini. Karena ayatnya pendek, ayatnya tidak panjang, tapi ternyata ada dampak yang sangat-sangat serius kalau kita tidak tanggapi dengan benar. Dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Wow, ya. Ingatlah akan istri Lot. Wow, ya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Bu Indri? Memang siapa istri Lot? Apakah dia hamba Tuhan besar, makanya harus diingat? Apakah dia nabiah? Apakah dia members daripada Women Movement yang sudah senior? Apakah dia bendahara gereja? Apakah dia pengusaha sukses? Apakah dia artis kawakan? Jawabannya no. Dia hanya wanita biasa-biasa. Dia hanya ibu rumah tangga biasa. Apalagi dia hanya keponakan luar daripada bapak orang percaya Abraham. Betul? Pertanyaan, kalau begitu, kenapa harus diingat? Nah, ibu-ibu, ini sebagai pengalaman saya secara pribadi. Saya kalau baca firman Tuhan, walaupun hanya baca pendek, tapi kalau saya betul-betul minta Roh Kudus, artinya apa? Berikan tuntunan. Itu betul-betul Roh Kudus bisa ngajarin kita loh. Nah, ternyata dari 3 perkataan ini, ingatlah akan istri Lot, ini bicara tentang hal yang luar biasa. Ya, kenapa bilang? Karena ternyata ada satu hal yang sangat-sangat perlu kita ingat tentang istri Lot. Kenapa? Bukan karena dia baik, bukan karena dia benar, tapi karena dia melakukan rapot merah dalam hidupnya. Nah, bagaimana engkau dan saya bisa memiliki pribadi woman and integrity kalau kita sudah punya rapot merah? Hari-hari ini jangan anggap enteng karena sekedar kita menjadi orang Kristen, wanita Kristen, sudah melayani, ternyata tidak jadi jaminan kalau kita masih punya embel-embel rapot merah dalam hidup kita ya. Nah, kita akan lihat ya, kenapa bisa rapot merah apa yang membuat? Karena tindakan daripada istri Lot, karena keputusannya, karena langkahnya, karena dia tidak memiliki integritas dalam hidupnya. Nah, boleh nggak dimatikan dia punya speaker supaya saya bisa fokus menyampaikan ya. Nah, nanti kita akan melihat ya, waktu engkau dan saya melahirkan rapot merah dalam hidup kita tanpa disadari, engkau dan saya sudah mewariskan hal yang sangat mengerikan kepada anak cucu kita ya. Jangan kita bangga, jangan kita pikir aman Bu Indri. Anak-anak saya aman ya. Saya sudah sediakan kepada mereka, apa ini ibu-ibu? Coba lihat. Coba lihat ini saya. Ini apa?
Anak-anak saya sudah aman, Bu Indri. Saya sudah beli ruko, saya sudah beli rumah di kampung, saya sudah punya toko, saya sudah punya tempat kos-kosan, aman. Anak-anak saya sudah saya wariskan. Nggak jadi jaminan, ibu-ibu, percayalah. Engkau punya segala macam di dunia ini nggak jadi jaminan. Ini bukan warisan yang terbaik bagi anak-anak kita. Atau mungkin engkau sudah punya ini. Ini apa, ibu-ibu? Ya, ini luar biasa Bu Indri, banyak banget duitnya. Ini bukan duit asli, coba lihat nih. Ini duit kertas, duit monopoli ya. Nah, tapi seringkali kita pikir uang saya dideposit banyak Bu Indri, berarti anak-anak saya aman. No ya. Atau mungkin ibu-ibu paling suka ini. Apa ini? Coba lihat saya. Ini apa? Wow, berlian 100 karat Bu Indri. Anak saya aman Bu Indri. Menantu saya aman, enggak jadi jaminan. Kenapa saya berkata begitu? Istri lo kurang apa kekayaannya, betul? Dia kekayaannya sangat luar biasa. Suaminya Lot itu kaya raya luar biasa. Bahkan sampai kaya, dikatakan mereka nggak bisa tinggal bersama-sama Abraham. Makanya mereka berpisah, betul. Lot dan istrinya pindah ke timur dan Abraham pindah ke sebelah berikutnya, betul. Karena saking kayanya. Tapi pertanyaan, apakah ini menjadi warisan yang terbaik bagi anak-anaknya? Jawabannya no. Buka Kejadian 19 ayat 30. Ternyata waktu kita tidak memiliki integritas, kita menghancurkan keturunan kita sendiri. Mana buktinya? Buka Kejadian 19 ayat 30. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam satu gua beserta kedua anaknya. Perhatikan, waktu itu istri Lot sudah jadi tiang garam, betul? Perhatikan, waktu kita tidak punya integritas, maka kita akan kehilangan semuanya, termasuk keturunan kita. Perhatikan, waktu Lot dan kedua anak perempuannya tinggal di gua. Ayat 36 sampai 38. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Wow, mengerikan. Bapak kandung dengan anak kandung bersetubuh. Dan akhirnya yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Tidak main-main. Keturunan terkutuk keluar daripada keluarga Lot. Keluarga daripada Abraham. Bapak orang percaya. Kenapa bisa? Karena waktu seorang istri tidak berfungsi dengan benar. Istri menjadi tiang garam. Istri punya nilai rapot merah. Istri tidak punya integritas. Makanya hari-hari ini ibu-ibu, jangan bangga dengan sekedar engkau dan saya memiliki segala sesuatu. Harta kita yang banyak, kepintaran kita, kecantikan kita, tidak jadi jaminan kalau engkau tidak punya integritas. Makanya dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Pesan Tuhan pendek, tapi sangat tajam bagi setiap kita. Nah, kita akan lihat ya, gara-gara salah langkah, gara-gara tidak punya integritas, membuat semua hancur. Anak cucu keturunannya hancur. Bani Amon dan Moab adalah bangsa terkutuk. Kenapa bisa? Karena waktu peranan seorang wanita tidak berfungsi, peranan seorang istri tidak berfungsi, peranan seorang mama tidak berfungsi karena tidak punya integritas, kita menghancurkan keturunan kita. Maafkan saya, mungkin ini agak keras, paling resiko nggak diundang lagi Mbak Ibu Ningsi, betul? No problem. Ya. Yang penting kalian mau masuk ke Women Conference, dipersiapkan agar sungguh-sungguh waktu nanti September masuk Women Conference, kita punya modal yang kuat. Saya mau mewariskan yang terbaik bagi anak cucu saya. Amin. Nah, kita akan lihat ada 4 hal yang fatal yang membuat wanita ini menjadi wanita yang masuk rapot merah dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita buka satu persatu ya, supaya kita bisa menangkap, supaya kita nggak mau seperti dia. Karena seorang wanita yang punya integritas tidak mungkin melakukan 4 hal ini. Yang pertama, Kejadian 19 ayat 15. Mari kita lihat. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota. Ini firman Tuhan. Ibu-ibu perhatikan, waktu engkau dengar firman Tuhan, bukan masalah banyaknya loh, tapi bagaimana respon kita kepada firman yang kau dengar, ini yang membuat apakah kita punya integritas atau tidak. Nah, waktu itu firman Tuhan berkata, bangun, bawa istrimu dan kedua anakmu dari sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota. Diulang lagi ayat 17. Kalau ibu-ibu dengar firman berulang-ulang, itu jangan anggap enteng loh, itu Tuhan bicara keras kepada setiap kita. Sering kali kita bilang, udah tahu kok, udah pernah dengar, bukan masalah
udah pernah dengar, bukan masalah sudah tahu, tapi sudah nggak kita meresponnya dengan benar. Ayat 17, diulang lagi firman yang sama. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkata seorang, lari, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, lari ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Tuhan, Roh Kudus selalu mengingatkan kita berkali-kali. Roh Kudus gak pernah menjebak kita. Sama seperti waktu Yudas bertemu dengan Yesus. Yesus bilang, di antara kalian nanti ada yang akan menyerahkan aku. Roh Kudus selalu mengingatkan kita, jangan lakukan anakku. Jangan buat itu. Tapi seringkali kita, sudahlah itu betul. Tapi Yesus gak berhenti. Tidak pernah menyerah. Dia ulang lagi firman-Nya. Bahkan ayat 22 dia ulang sekali lagi. Cepatlah, lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Firman yang sama diulang berkali-kali. Kalau ibu-ibu dengar, pernah mengalami seperti ini Tuhan lagi bicara kencang sama kita loh. Kalau kita dengar satu saat, hari ini, minggu ini kita dengar tentang masalah firman Tuhan, tentang misalnya masalah istri, engkau harus memberkatin misalnya. Minggu depan dengar lagi hal yang sama, minggu depan dengar lagi yang sama. Itu bagaimana respon kita, itu sangat pegang peranan. Dan dikatakan 3 kali perintah Tuhan, sangat keras perintahnya, lari, lari, jangan melihat ke belakang, jangan menoleh, cepat supaya engkau tidak binasa. Pertanyaan, 3 kali firman Tuhan disampaikan, bagaimana reaksi daripada Lot dan istri dan anak-anaknya? Lot mendengar, anak-anaknya mendengar, tapi istrinya tidak mendengar, alias CUEK, cuek. Hati-hati. Waktu seorang istri cuek, waktu kita cuek, masuk kanan keluar kanan, tanpa disadari kita sudah mulai buka celah membuat kita mewariskan yang tidak baik pada anak-anak kita, ya. Jadi bukan masalah banyaknya kita ikut ibadah, banyaknya ikut seminar, banyaknya ikut retreat, banyaknya ikut KKR, banyaknya ikut Zoom, tapi bagaimana respon kita, itu yang membuat iblis gemetar. Kenapa saya bilang? Karena iblis nggak takut dengan kita beribadah, ibu-ibu. Percayalah, saya mau tanya, ada iblis nggak di Zoom nih? Coba saya mau tanya, ada iblis nggak di Zoom? Ada. Mana buktinya? Buka Ayub 1 ayat 6. Ini fakta Alkitab, bukan Ibu Indri yang ngomong. Pada satu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka, datanglah juga siapa? Iblis. Jadi bukan kalau soal ibadah, iblis gak takut. Karena dia pun suka ibadah. Dia suka nguping, dia suka denger. Dia pengen tahu apa rencana Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Betul? Nah, maka tadi saya katakan, sekedar ibadah, iblis gak takut. Nah, mungkin kita bilang, Bu Indri, tapi kan kita tadi menyembah. Halo, iblis menyembah lebih mengerikan. Mana buktinya? Buka Lukas 8, ayat 27 sampai 28. Supaya kita lihat, iblis juga menyembah. Bukan hanya kita yang menyembah. Waktu itu Yesus ketemu dengan orang gila dari Garasa. Ya, orang gila ini dimasukin roh legion. Legion artinya banyak roh jahat. Ada 6.600 roh jahat, betul? Ya. Nah, dikatakan seperti ini. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang anak laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuk oleh setan-setan. Dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tapi dalam kuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras. Perhatikan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon padamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Dia tersungkur, bukan hanya angkat tangan. Kita menyembah masih mungkin hanya angkat tangan, betul? Iblis tersungkur, tapi bukan meresponin firman. Iblis ibadah, tapi bukan meresponi firman. Amin. Nah, jadi dikatakan tadi di sini adalah apa? Sekedar menyembah, iblis nggak takut. Sekedar ibadah, iblis nggak takut. Saya mau tanya, apa iblis baca firman? Buka Lukas 4 ayat 9 sampai dengan 11. Iblis baca firman, hafal ayat lagi ibu-ibu. Nah, kalau sekedar kita bilang, saya sudah baca Aba, Ibu Indri, ayo baca Alkitab, bagus. Tapi nggak jadi jaminan kalau kita tidak meresponin. Lukas 4 ayat 9 sampai dengan 11. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata padanya, perhatikan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan jatuh terantuk pada batu. Itu ada tertulis ayatnya dalam Yesaya dan Mazmur. Iblis hafal ayat, ibu-ibu. Makanya kalau sekedar kita hafal ayat, sekedar ibadah, sekedar menyembah, tapi nggak meresponin, percuma. Iblis, dia bilang geng gua juga, betul?
Satu lagi, apa iblis melayanin Bu Indri? Apalagi itu. Sekarang hamba Tuhan sekarang nggak jadi jaminan, termasuk Ibu Indri nggak jadi jaminan ibu-ibu. 2 Korintus 11 ayat 14. Mari kita lihat mana buktinya iblis pun ternyata juga melayanin. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Wow, jadi makanya sekedar melayani, sekedar ibadah, sekedar menyembah, sekedar kita sekarang kita boleh dimatiin dia punya ininya, ya sekedar kita melayani, sekedar kita menyembah, sekedar kita beribadah, nggak membuat iblis takut. Karena dia pun melakukan hal yang sama. Tapi waktu ibu-ibu meresponin dengan benar, ini yang membuat iblis gemetar. Betul? Nah masalah respon, ada 2 respon. Mana buktinya? Yang pertama, dua-dua orang Kristen loh, dua-dua hamba Tuhan, dua-dua melayani, dua-dua ada di woman movement. Nah, yang mana kita? Betul? Yang pertama respon siapa? Buka Matius 26 ayat 21. Jangan sampai ini yang menjadi respon kita. Dan ketika mereka sedang makan, yaitu Yesus. Ia berkata, aku berkata padamu, sesungguhnya di antara kamu akan menyerahkan aku. Betul? Firman Tuhan jelas. Tapi ada yang mengkhianati. Firman Tuhan jelas. Ayat 23 dan 24, perhatikan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kalau Tuhan menyampaikan firman, kalau firman Tuhan kita baca dengan benar, itu jelas loh. Firman Tuhan tuh nggak pernah ngumpet-ngumpet. Itu sangat jelas. Hanya masalahnya respon kita bagaimana. Respon daripada Yudas. Bukan aku ya Rabi. Betul? Ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus, engkau telah mengatakannya. Jelas, Tuhan bete kepada kita, bukan karena kita tidak ke gereja. Tuhan bete kepada kita, bukan karena kita tidak baca firman. Tuhan bete kepada kita waktu kita pin bo masuk kanan keluar kanan meresponi firman Tuhan. Wanita yang punya integritas pasti tidak cuek. Pasti dia sadar, ini untuk aku. Terima kasih Tuhan, aku mau berubah. Itu wanita yang punya integritas. Betul? Pertanyaan, bagaimana dengan kita? Waktu kita mendengarkan firman yang kena ke kita. Memang firman nggak selalu enak di telinga, betul. Saya masih ingat bagaimana waktu saya dulu masih hidup kumpul kebo. Jujur, saya orangnya apa adanya ibu-ibu. Firman jelas tentang jangan kau, tubuhmu adalah bait suci, jangan kau cemari. Saya pura-pura masuk kanan, keluar kanan. Karena saya masih belum bisa meninggalkan. Tapi waktu saya mau bertobat, waktu saya dengar itu, ampuni aku Tuhan. Saya betul-betul ambil keputusan. Tergantung kita hari ini. Hari ini kalau engkau sudah mendengarkan, tapi kalau kita merasa itu bukan untuk saya, it up to us, betul. Tapi firman Tuhan yang diresponi itu yang buat iblis gemetar. Firman Tuhan yang hanya masuk kanan keluar kanan tidak akan buat iblis gemetar. Makanya tidak heran kita tidak bisa punya kuasa dalam hidup ini, tidak bisa diperlebar kapasitasnya oleh Tuhan. Bukan Tuhan nggak mau, tapi kita yang menghalangin. Karena wanita punya integritas, dia meresponi firman Tuhan dengan berkata, itu aku Tuhan, aku mau berubah. Amin. Nah, mana bukti yang kedua? Respon yang benar adalah siapa? Buka Matius 26 ayat 74 sampai 75. Sama-sama dengar firman, sama-sama orang pelayanan, sama-sama tahu kebenaran, sama-sama lihat mujizat, sama-sama melayani bersama Yesus. Tapi responnya berbeda. Matius 26 ayat 74 sampai 75. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Perhatikan responnya. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ada rasa malu, ada rasa menyesal, ada keinginan mengakui kesalahan. Ini yang benar. Makanya waktu saya ditegur oleh firman Tuhan, saya masih ingat waktu itu datang di Medan. Itu ada acara KKR, itu waktu saya masih kumpul kebo. Waktu itu saya dengar firman, Susat Herting diundang, 12.000 orang yang datang. Waktu itu Susat Herting mau altar call. Dia baru hanya bilang, whoever you want to go to come maju ke depan, ya baru hanya ngomong gitu. Saya tahu ini altar call. Saya lari dari belakang. Saya bilang, aku mau berubah, aku mau berubah, aku hidup tidak benar. Tuhan perhitungkan loh ibu-ibu.
Iblis nggak takut waktu kita dengar banyak firman. Iblis nggak takut waktu engkau dan saya menyembah. Iblis nggak takut waktu kita beribadah. Iblis nggak takut waktu kita pelayanan. Tapi iblis paling takut dengan wanita yang punya integritas. Yaitu apa? Mau mengakui kesalahan. Mau menyesali kesalahan. Mau berbalik. Mau banting setir. Itu wanita yang punya integritas. Nah, lihat dampaknya. Dikatakan Yudas matinya mengerikan. Betul? Bunuh diri. Tapi Petrus, coba perhatikan Kisah 5 ayat 15. Dampaknya berbeda. Dampaknya berbeda. Sama-sama melakukan kesalahan. Sama-sama dengar firman dari Yesus. Yang satu cuek, yang satu respon. Perhatikan Kisah 5 ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, perhatikan, Petrus, si penyangkal tadi yang melakukan kesalahan 3 kali menyangkal Yesus. Apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Bayangkan, orang sakit bisa sembuh, orang mati bisa dibangkitkan. Waktu Petrus hanya lewat, bayang-bayangnya saja punya kuasa. Ini yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kapan kita punya kuasa? Waktu kita punya integritas. Bukti orang punya integritas tidak cuek pada firman Tuhan. Betul? Bukan hanya itu, buka Kisah 2 ayat 41. Ya, maka di tempat ini semua kita punya kapasitas yang sama. Kisah 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa sekali ngomong 3.000 orang bertobat. Makanya nggak akan lama, betul? Nggak akan lama, pasti Indonesia akan bisa mengalami transformasi. Kapan? Waktu wanita-wanita, woman movement, semua punya kuasa. Kapan kita punya kuasa? Waktu engkau dan saya punya integritas. Apa artinya? Salah mengakui. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Betul? Semua kita bisa salah. Semua kita bisa jatuh. Semua kita bisa terpleset. Hanya masalahnya mau nggak banting setir. Mau nggak ngaku. Mau nggak berkata, itu aku Tuhan. Aku mau berubah. Itu kata kuncinya. Ya, Istri Lot cuek. Very simple. Dia cuek. Dibilang suruh lari, dia nggak lari. Dibilang suruh jangan menoleh ke belakang, dia menoleh ke belakang. Masuk kanan, keluar kanan. Udahlah nanti aja, santai aja. Betul. Waktu kita seperti ini tanpa disadari, kita buat rapot merah buat anak cucu kita. Nggak ada gunanya semua harta yang kita milikin kalau kita sudah memberikan rapot merah kepada anak cucu kita. Betul? Akhirnya hancur. Di akhir zaman ini, iblis menghancurkan dengan cara yang satu ini. Buka Matius 24 ayat 12. Karena dia tahu, kalau anak-anak Tuhan betul-betul meresponin, itu bahaya. Dia kasih yang satu ini. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebajakan orang menjadi dingin. Maka kita lihat sekarang orang betul, kadang-kadang datang ibadah pun cuek, main-main HP, betul ya? Ya betul? Kita lihat seringnya ibu-ibu ya? Betul? Ya, pada kalau kita lihat keluarga sepupu kita, ya mereka kalau ibadah begitu kusuk, betul ya. Nah seringkali kadang-kadang kita masih biasa-biasa. Juga dalam keluarga cuek ya. Ibu-ibu, waktu engkau dan saya dengan keluarga kita cuek sama suami, cuek sama anak, yakin kita wanita punya integritas. Memang iblis serang kasih. Kasih semakin dingin. Makanya sekarang kita lihat angka perceraian tinggi, angka perselingkuhan tinggi, betul? Ya kasih mula-mula semakin makin tidak ada. Makanya sampai Tuhan katakan waktu engkau tidak kembali kepada kasih mula-mula, akan aku muntahkan. Kata Tuhan. Kenapa Tuhan muntahkan? Karena kita memang beribadah, tapi nggak lagi pakai hati. Beribadah hanya kewajiban. Beribadah hanya karena keturunan. Beribadah hanya karena kebiasaan. Karena orang yang beribadah pakai hati. Orang yang melayani pakai hati. Orang yang mengurus suaminya pakai hati. Mengurus anaknya pakai hati. Beda hasil. Amin. Bagaimana dengan kita? Dikatakan tadi, jangan hanya karena sekedar, jangan karena kegiatan, jangan karena syarat, betul? Karena ingat, Yesus kita saja pakai hati yang betul-betul. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan kita Allah yang pakai hati Paul. Bagaimana dengan kita? Waktu engkau punya roh cuek, katakan pada Tuhan hari ini, Tuhan ampuni aku. Tanpa disadari selama ini, aku mengizinkan rapot merah dalam hidupku. Aku mau Bapak sekarang pakai hati yang sepenuh hati kepadamu. Sepenuh hati mengurus keluargaku. Sepenuh hati melayani. Sepenuh hati beribadah. Karena itu yang membuat iblis gemetar. Amin. Itu yang pertama. Betul? Nah ibu-ibu, coba lihat apa ini. Nah ibu-ibu apa nih? Ini apa?
Wow, cantik ya, Barbie ya. Cantik betul ibu-ibu? Pengen nggak? Siapa yang pengen cantik kayak begini? Langsing, rambutnya pirang, matanya belok, bibirnya juga imut-imut, betul ya tuh. Langsing ibu-ibu ya, nggak seperti seperti badan kita mungkin yang sudah agak melebar ke kanan dan ke kiri, betul? Pertanyaan, apa dia punya kuasa? No. Kenapa nggak punya kuasa? Karena Barbie nggak punya hati. Waktu engkau tidak pakai hati dalam hidup ini, semuanya nothing. Hari-hari ini yuk responi firman Tuhan. Hari-hari ini yuk berikan yang terbaik bagi keluarga kita. Hari-hari yuk ibadah dengan segenap hati. Hari-hari ini yuk melayani bukan karena kebiasaan atau rutinitas. Waktu kita pakai hati, ada kuasa. Engkau dan saya sampai ke ujung bumi. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Wanita yang punya integritas, pakai hati, tidak cuek. Yes. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa rapot merah daripada istri Lot? Yuk kita buka. Kejadian 19 ayat 26. Tadi apa? Firman Tuhan, lari. Jangan menoleh ke belakang. Betul? Itu firman Tuhan, betul? Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi apa? Tiang garam. Apa yang kedua? Rapot merah daripada istri Lot. Ibu-ibu, apa ini? Coba baca. Bisa nggak kelihatan? Ups, ini apa? Bisa baca? Coba baca apa nih? Big sale, betul? Ya, ibu-ibu suka sale. Siapa yang suka di sini? Big sale. Coba angkat tangan. Kalau misalnya lihat toko tiba-tiba, wow 80%, piring-piring sekarang harganya 80%, Bu Indri. Langsung nggak mau beli jadi beli, betul? Nggak perlu ngutang, betul? Boleh engkau pakai kartu diskon. Boleh cari sales di supermarket. Tapi firman Tuhan jangan dimodifikasi. Jangan diskon firman Tuhan. Istri Lot, rapot merah keduanya, dia diskon firman Tuhan. Tuhan suruh lari, dia jalan. Tuhan suruh jangan menoleh ke belakang, dia agak miring ke belakang. Waktu engkau masih diskon firman, yang enak di telinga. Nah, ibu-ibu lihat ini apa? Ayo, lihat ini apa? Ups, ini apa? Ini apa? Kartu diskon, betul? Sales, betul? Ibu-ibu, suka nggak ini? Suka nggak ini? Big sale? Suka ya? Suka ya? Siapa yang suka big sale? Apalagi 80%, kalau bisa 100% Bu Indri. Kalau mau cari sale boleh, tapi firman Tuhan jangan cari big sale, betul? Jangan tambah kurangin firman. Istri Lot kesalahannya kedua, dia pilih-pilih firman yang enak di ibu-ibu, yes, ya, jangan modifikasi firman Tuhan. Ya, jangan tambah kurangin. Ya, ibu-ibu apa nih? Ini apa? Ini apa? Kalkulator. Kalkulator. Kalau kalkulator ada tambah, ada kurang, betul? Kalau firman Tuhan jangan tambah kurangin. Waktu engkau tambah kurangi firman Tuhan akan diambil daripada pohon kehidupan. Wow, betul. Nah, yang paling sering kita modifikasi firman apa, ibu-ibu? Coba lihat. Nah, yang pertama masalah apa? Pengampunan. Betul? Enak aja suruh ngampunin Bu Indri, kelewatan, kebangetan tuh mertua saya Bu Indri, suami saya Bu Indri, anak saya Bu Indri. Nah, waktu engkau modifikasi, berarti ada yang salah dengan kita. Rapot merah. Wanita yang punya integritas tidak modifikasi firman. Coba buka Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa? Sampai 7 kali? Nah, kita sering kali ikut aliran Petrus, betul? Bu Indri, enough is enough. Sudah 7 kali saya ngampunin, tapi nggak berhenti-berhenti juga kelakuannya yang nggak benar. Apa kata Yesus ayat ke-22? Yesus berkata, bukan, aku berkata padamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Makanya kalau engkau berkata saya mau jadi wanita punya integritas, tapi masih di courting firman Tuhan, nehi, kagak bisa. Dulu juga saya suka courting firman Tuhan. Ya, oke lah. Kalau untuk ini saya bisa 3 kali ya batasnya, tapi kalau 4 kali no. Nggak seperti itu. Wanita yang punya integritas bisa mengampunin sesuai dengan apa kata Yesus. Mungkin Bu Indri, yakin. Kalau engkau punya Roh Kudus, pasti bisa. Kalau kita mau dituntun Roh Kudus, pasti bisa. Kalau kita mau menyerahkan kepada Bapa, pasti bisa. Hanya masalahnya ego kita lebih besar daripada Roh Kudus kita, betul?
Bagaimana dengan kita ibu-ibu? Coba saya lihat wajah-wajahnya. Orang-orang yang sudah mengampuni wajahnya beda. Wajahnya itu seperti Cinderella. Yang masih belum mengampunin wajahnya kayak 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 zombie. Coba saya lihat. Ini Ibu Maria. Nah, ini udah ngampunin ya. Wajahnya udah kayak Cinderella, betul? Ibu Cici. Nah, ini sedang ngampunin. Wajahnya udah kayak Cinderella, betul? Siapa lagi? Ibu Dorcas. Nah, ini apalagi, betul? Wajahnya Cinderella. Tapi kalau di sini belum ngampunin, walaupun engkau pakai makeup, Syahrini bulu mata 5 kilometer, nggak ada pengaruh. Karena orang bisa melihat. Ya, orang bisa melihat. Ups. Karena orang bisa melihat orang yang belum bisa mengampunin. Orang yang punya integritas, wanita punya integritas, nggak banyak neko-neko. Kata Tuhan itu, oke Tuhan. Seperti itu ya. Nah, yang kedua yang sering kali membuat kita makanya sepertinya suka mendiskon firman Tuhan. Nah, ini nggak gampang. Ya, saya ada bikin di IG saya tentang firman ini. Banyak yang komplain. Ya, kalau suaminya baik, Bu Indri. Mana mungkin, Bu Indri? Itu kan untuk orang Israel, bukan untuk orang Batak. Dia bilang begitu. Saya bilang, buka Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Gak enak Ibu Indri. Gak mungkin lah Bu Indri. Please lah Bu Indri. Gak enak lah Bu Indri. Terserah kita. Wanita yang punya integritas nggak nego sama Tuhan. Jangan pakai diskon 80%, betul. Tapi kalau kita bilang, ya tapi nggak bisa Bu Indri, saya nggak mau. It's up to you. Karena saya nggak bisa maksa, tapi saya sudah buktikan waktu saya lakukan firman Tuhan, waktu saya mau punya integritas, itu pembelaan Tuhan nyata loh. Tidak ada satupun yang bisa bilang suami saya bisa berubah. Semua bilang tidak ada yang bisa berubah. Tapi waktu engkau lakukan firman Tuhan, pembelaan itu dari Tuhan. Sekarang saya adalah wanita yang paling bahagia. Punya suami yang sayang, memperhatikan. Apalagi kemarin ini saya sakit, ibu-ibu. Ini tangan saya sakit, udah sampai 3 bulan. Ya, ini sakit, ini karena kebanyakan nulis sambil tidur. Jadi akhirnya terpaksa mesti pakai penyangga. Tahu apa yang terjadi Pak Ari? Tiap pagi dia pijat saya. Dia pijat gini. Ditarik tangannya itu tiap hari. Dia pijat saya. Dulu boro-boro. Ingat ulang tahun saya aja enggak, betul loh. Saya mau melahirkan aja enggak dipikirin. Tapi sekarang baru istri sakit tangan, sini sayang, saya pijetin. Oh so sweet, kok bisa? Waktu aku lakukan firman Tuhan, waktu aku mau punya sebagai integritas, wanita integritas, enggak permasalahkan firman. Apa? Kata Tuhan, itu aku lakukan. Karena Bapakku bertanggung jawab atas setiap firman yang dia perintahkan. Amin. Ibu-ibu, mau? Nanti nyiapin kopinya sama suaminya. Waktu suami bilang kopinya nggak enak, bilang, ah masa sih? Gitu. Jangan bilang, ya lu buat aja sendiri. No, nggak seperti itu, betul. Waktu engkau hormat, waktu engkau respect pada suami. Seperti Ibu Ningsi, saya lihat dengan Pastor Paulus, itu sangat respect. Di sana Tuhan pakai hidup yang luar biasa. Investasi kita waktu engkau respect to your husband, di sana kita punya investasi besar. Yesus nggak tahan lihat wanita yang mau melakukan kehendaknya. Dia nggak tahan dengan doa kita waktu kita melakukan kehendaknya. Dia ubahkan hanya membalikkan tangan seperti itu. Makanya waktu ada di IG, saya lihat banyak komentar-komentar. Ya nggak mungkin lah Bu Indri. Itu kan untuk orang Yahudi, bukan untuk saya. Saya nggak kasih komentar. Saya hanya bilang, it's up to us. Tapi saya sudah praktekkan dan terbukti pembelaan Tuhan nyata. Yang tidak pernah kau dengar, yang nggak pernah kau dengar, yang nggak pernah kau lihat, yang nggak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan siapkan bagi keluarga kita. Kita mewariskan kepada anak cucu kita warisan yang luar biasa. Kapan? Waktu seorang wanita punya integritas. Pasti nih, pasti Pak. Nih suami saya. Nih Pak Ari ada di sini. Coba lihat. Pak ini Pak. Nih suamiku. Coba lihat. Nah, ini suamiku yang sekarang sangat mencintai aku dan suka pijet aku tiap pagi biar kelakuan gue sembuh. Ya Pak. I love you. Lihat tuh sih. Nah, ibu-ibu harus seperti itu. Ya, dulu cuek luar biasa. Boro-boro. Saya ulang tahun telepon. Saya bilang, Pak, ingat gak hari ini apa? Hari apa ya? Hari Senin. Hah? Saya bilang, hari apa Selasa? Hari ulang tahun saya. Oh ya? Gak pernah biasa aja ini katanya. Cuek. Tapi sekarang beda. Baru saya batuk dikit, langsung dikasih vitamin. Minum obat nanti sakit. Oh, so sweet. Kenapa? Waktu engkau tidak modifikasi firman, jangan pakai ini, Bu-ibu. Jangan pakai ini ya. Jangan pakai kartu sales, oke? Okay? Yang ketiga yang sering kita diskon adalah pembalasan. Pembalasan bukan hak kita ibu-ibu. Jangan kita membalas.
Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Jelas, kalau kita membalas, sampai kapan? Capek ibu-ibu. Ibu-ibu tahu, Ibu Indri sekarang, saya dilaporkan sekarang oleh keponakan saya sendiri. Kemarin ke polisi, nanti minggu depan saya mesti ke Medan, dipanggil jaksa. Yang laporkan ponakan kandung. Haleluya. Apakah saya mau balas? No, karena aku tahu waktu aku tidak membalas, waktu aku tidak pakai discount card, pembelaku adalah Bapa di surga. Sampai hari ini pembelaan Tuhan nyata dalam saya. Ibu-ibu, saya sudah sampaikan 11 gugatan oleh abang kandung sendiri. 11 gugatan selama pandemi. 4 tahun saya menghadapi gugatan. Tiap hari Kamis ke Pengadilan Negeri Bandung. Bayangkan uang yang keluar, dana, air mata, malu. Tapi dari 11 gugatan, semua menang di Mahkamah Agung Desember kemarin. Semua menang. Pembelaan Tuhan nyata bagi wanita yang punya integritas. Jangan balas. Doakan orang yang menyakiti kita. Berkati dia. Tuhan kita menjadi pembela kita. Amin ibu-ibu. Coba saya lihat wajah-wajah yang masih suka ngebalas, mukanya kelihatan tuh kayak hantu. Mana coba. Nah, di sini semuanya mukanya kayak angel. Berarti nggak ada yang mau balas, betul. Ngapain juga kita balas? Capek, betul. Nggak ada waktu, betul. Mendingan kita mengucap syukur. Nah, yang berikutnya adalah apa? Ya, sekarang kita lihat. Yang ketiga dari istri Lot. Dia tidak menghargai kasih karunia. Kalau orang yang menghargai kasih karunia, itu nggak mungkin hidupnya menunggu bola saja. Dia pasti bergerak. Dia pasti bergerak. Maka saya bilang, saya sangat terus terang, saya mengakui kehebatan Tuhan melalui Ibu Ningsih dan Pastor Paulus. Ini wanita yang luar biasa. Dia sadar dia dapat kasih karunia. Dia bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Ibu-ibu, ini apa? Ini apa? Sepatu cantik ya. Tahu nggak kenapa istri Lot nggak bisa lari? Tahu kenapa dia nggak bisa lari? Karena dia pakai sepatu cantik. Sepatu cantik. Nah, karena pakai sepatu cantik, ini orang yang hanya cuman all about me. Yang penting aku sehat, yang penting suamiku oke, yang penting anakku oke, yang penting rumahku bagus. Kapan pakai sepatu ini, ibu-ibu? Nih, pakai sepatu ini harusnya. Biar bisa lari, betul? Pakai sepatu ini, ibu-ibu. Artinya apa? Bergerak dong untuk Tuhan. Do something untuk Tuhan. Sudah ikut woman movement, sudah ikut conference, do something untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari saya, Tuhan? Doanya beda. Bukan doa, Tuhan tolong rumah kontrak. Tuhan tolong anak saya supaya ingat saya, karena saya udah tua, nggak pernah dikunjungin. Tuhan biar suami saya, semua hanya pengen maunya aja. Orang yang bergerak, yang dapat kasih karunia, bilang, what can I do for you, Lord? Apa yang bisa kulakukan untukmu, Tuhan? Aku mau dipakai, Tuhan. Saya ibu-ibu bukan pendeta. Terus terang saya hanya ibu rumah tangga. Tapi waktu tahun 1999 saya bertobat. Saya mengalami Tuhan. Saya bilang, pakai hidupku Tuhan. Mau kemanapun Tuhan pakai, aku siap Tuhan. Waktu tahun 2009 Pak Ari tabrakan. Ya, itu terus terang. Saya kaget, saya shock. Dan Tuhan bilang, diam, gak usah kemana-mana, urus suami. Yang tadinya dipakai kemana-mana. Sampai 60 kali dalam sebulan pelayanan. Saya tinggal 2 tahun di rumah hanya mengurus suami. Bangun pagi suami, dia bangun, saya bangun. Dia tidur, saya tidur. Dia marah, saya diam. Itu saya lakukan 2 tahun. Karena ada kalanya musim kita berbeda. Ada musim paceklik, ada musim semi, betul? Waktu Tuhan suruh diam, diam. Waktu Tuhan suruh bergerak, bergerak. Jangan waktu Tuhan suruh ada tiang awan, kita lari. Ada tiang api, kita meloncat. Ikut waktunya Tuhan. Kalau Tuhan bilang, do something, Tuhan, betul. Makanya saya bilang, Tuhan, pakai hidupku. Tangan saya kemarin ini 3 bulan. Nggak bisa bergerak, nggak bisa nulis firman, ibu-ibu. Saya pakai tangan kiri. Suami saya bilang, apa, hati-hatiin. Kalau tangan kiri bisa kena, saya akan pakai jempol kaki saya. Intinya, nggak ada alasan untuk bilang, aduh, nggak bisa, Tuhan. Bisa. Mau atau tidak. Orang yang menghargai kasih karunia, pasti bergerak. Ibu-ibu, jangan hanya pakai sepatu tinggi, betul. Hari-hari ini kalau engkau masih pakai sepatu tinggi, hanya nongkrong, kongko, arisan, bertobatlah kita. Do something for dia. Karena setiap kita punya potensi 1 talenta. Betul? Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Engkau percaya 1 talenta dengan benar, Tuhan kasih 2. 2 dengan benar, Tuhan kasih 5. Saya bilang, Tuhan, umur saya 63 tahun sekarang. Pakai aku Tuhan, mau kemanapun engkau pakai. Tidak ada istilah daluarsa sama Tuhan. Amin. Ibu-ibu, itu yang ketiga. Dan yang keempat,
Orang yang punya integritas itu pasti bergerak. Kalau engkau dan saya belum bergerak, tidak ada integritas. Karena apakah kita menghargai kasih karunia? Dan yang keempat adalah apa? Yang keempat, kalau istri Lot mengasihi Bapak, nggak mungkin dia cuek. Kalau istri Lot mengasihi Bapak, nggak mungkin dia diskon firman. Kalau istri Lot mengasihi Bapak, nggak mungkin dia tidak bergerak. Pertanyaan, apakah kita mengasihi Bapak? Jangan hanya katakan, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kita nggak punya tiga hal tadi. Seorang yang mengasihi Bapa pasti akan bergerak. Ini ayat terakhir, Ibu-Ibu, ini apa? Nanti ini saya kasih kepada Ibu Ningsi ya. Nanti saya kasih untuk woman movement ya. Saya kasih 5 ya, ini ya. Yang nanti ada bertanya, saya kasih ini 5 ya. Kalau dikasih 100, rugi bandar Ibu-Ibu soalnya, betul ya. Jadi hanya 5 aja ya dikasih ya. Ini ya. Ini sudah saya catat, ini hampir 30 lusin lebih. Setiap saya pelayanan saya bagi-bagi. Kenapa saya pengen kasih ini? Supaya kita sadar kita siapa? Kita anak kesayangan Bapa. Orang yang sadar dia anak kesayangan Bapa, pasti dia mengasihi Bapa. Kalau kita mengasihi Bapa, pasti kita punya integritas. Tidak cuek pada firman, dan kedua juga kita tidak courting firman, kita lakukan walaupun tidak mudah. Dan yang ketiga, kita mau bergerak. Tuhan memberkati. Ya, nanti Ibu Ningsi minta alamat, saya kirim 5 buat Ibu Ningsi ya. Nanti boleh dikasih kepada yang ada pertanyaan hari ini ya. Yang mungkin hari ini agak cuek mau ngaku, yang ngaku ya, yang ngaku yang dikasih, yang nggak ngaku nggak dikasih. Oke, Tuhan berkati sayangku.